stop counting the days, lost in the rhythm. Physical silence, no need to speak a word. Lay here beside me. Don't wanna move too fast. Your lips. Tiga. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru kita. Perkenalkan kami calon guru penggerak Angkatan 6 Lampung Selatan. Pada kesempatan ini kami akan praktek coaching bersama teman kebetulan kami kelompok 5. Perkenalkan nama saya Siti Raudo dan teman saya Pak Diodantara dari SMP 4 Natar, kemudian Ibu Vina Susanti dari SD 2 Babatan. Kami akan mengangkat kasus ada seorang guru yang sering terlambat sehingga pada akhirnya ditegur oleh kepala sekolah. Selamat menyaksikan. Halo, selamat siang Bu Vina. Lagi apa Bu? Selamat siang juga Pak Dio. Oh ini saya sedang baca-baca buku cerita. Gimana Pak? Iya Bu, maaf nih ganggu waktunya sebentar. Kalau misalnya memang nggak sibuk, ada yang ingin saya obrolin Bu, ada yang mau saya diskusikan dengan Bu Vina. Oh iya ya Pak ya. Oke kita duduk dulu Pak. Mari kita duduk. Kok Ya, kelihatannya ini Bapak serius sekali. Ada apa ya Pak ya? iya Bu, terima kasih Bu. Ya, jadi gini Bu, saya ini beberapa minggu ini dapat sedikit masalah itu di sekolah ini Bu. Eh, ada masalah sedikit Bu di sekolah Bu. Oh gitu ya Pak. Oke boleh diceritakan Pak dari masalah Bapak dan tujuan Bapak itu apa ya dengan Ya. diskusi ini? Ya, jadi tujuan saya yang pertama, saya ingin menyelesaikan kegelisahan saya, masalah saya yang tadi saya ceritakan. Kemudian masalah saya itu, saya ini sudah berapa minggu ini terlambat hadir ke sekolah, kemudian saya ditegur oleh kepala sekolah saya, Bu. Iya Pak. Ya semoga dengan diskusi ini Bapak bisa menemukan solusinya ya. Nah coba Pak cerita lebih lanjut lagi tentang keresahan Bapak tadi. Seperti apa? Ya, jadi keresahan saya ini seperti saya bilang tadi di awal, saya ini terlambat datang ke sekolah karena memang di tahun ajaran baru ini kan anak saya sudah masuk sekolah Bu, sudah masuk taman kanak-kanak. Nah, saya setiap Mhm. paginya harus mengantar anak saya ke sekolah Bu, seperti itu Bu. Dan Mmm, waktunya itu sangat berbarengan dengan jam kita belajar, jam kita masuk kelas, seperti itu, masuk sekolah. Nah, mhm. sedangkan sekolah anak saya itu kan letaknya jauh berseberangan dengan jalan arah ke sekolah kita Bu. Oleh sebab Oh itu gitu saya ya. terlambat terus untuk Mhm. datang ke sekolah. Bahkan beberapa minggu ini saya hampir setiap hari terlambat seperti itu Bu. Oh begitu masalahnya ya Pak ya. Jadi alasan Bapak terlambat ke sekolah karena harus mengantarkan anak terlebih dahulu gitu ya Pak ya? Iya betul Bu, saya harus nganter anak terlebih Mhm. dahulu, kemudian saya baru bisa datang ke sekolah Bu, seperti itu. Oke Pak Dio. Menurut Bapak nih ya, menurut Bapak, apakah Bapak ini melanggar kedisiplinan dari sekolah, Pak? Ya kalau dilihat dari aturan ya saya melanggar Bu, melanggar disiplin karena saya telat masuk Bu, seperti itu Bu. Iya, betul Pak. Mungkin kalau kita terlambat sekali, 2 kali, mungkin itu bisa dimaklumi oleh Bapak kepala sekolah kita. Iya betul Tapi Bu. kalau sering kali begitu, ya bagaimana ya Pak? Lalu apa yang ingin Bapak lakukan? Ya ya terus terang Bu, saya ingin menyelesaikan permasalahan saya ini Bu, ingin sekali menyelesaikan Mhm, agar saya juga tidak dianggap seorang guru yang indisipliner, yang
tidak punya tanggung jawab itu. Tapi di satu sisi saya juga ingin menjadi, orang tua yang baik yang bertanggung jawab terhadap anaknya, seperti itu. Baiklah Pak Dio. Nah, tadi kan Bapak merasa tidak nyaman ya karena ditegur Pak Kepala Sekolah kan? Betul, Bu. Nah, setelah ini rencana Bapak apa untuk Bapak Kepala Sekolah? Jadi rencananya sih, Bu, memang saya ada rencana Mhm. mungkin, besok, atau nanti setelah habis sekolah saya ingin, eee, menemui kepala sekolah, Bu, menemui kepala sekolah untuk meminta maaf, seperti itu, Bu, agar, masalah ini juga clear, Bu. Minta maaf dan menjelaskan, permasalahan yang terjadi selama ini, Bu, yang saya terlambat, Bu. Nah, betul sekali, Pak. Solusi dari Bapak untuk menghilangkan keresahan dengan datang kepada Pak Kepala Sekolah. Nah, untuk masalah kedisiplinan nih, Pak, apa yang akan Bapak lakukan? Bapak punya kekuatan apa yang untuk mengatasi masalah ketidakdisiplinan ini? Iya iya, terkait yang ketidakdisiplinan yang saya terlambat itu, Bu, ya sih memang Mhm, benar sih, Bu. Saya ini memang, dibiasakan memang bangun pagi, Bu, subuh subuh mhm, bangun pagi, sebelum subuh itu sudah bangun, sudah mempersiapkan semuanya. Kemudian mhm, setelah saya ingat-ingat rupanya memang, saya ini juga memiliki adik, Bu, eee, memang mhm, adik, memang rumahnya tidak jauh dari saya itu, anaknya sekolah yang sama gitu, Bu, di tempat anak saya sekolah, tempat TK anak saya sekolah, Bu. mhm. Mungkin memang, itu nanti saya titipkan ke anak saya ke sana, Pak, seperti itu, Bu. Nah, tadi kan Pak Dio bilang bahwa Pak Dio ini terbiasa bangun pagi. Terus Pak Dio juga bilang kalau Pak Dio itu mempunyai adik. Di antara dua kemungkinan ini, Pak, dua kekuatan Bapak ini mana yang lebih mungkin untuk mengatasi kedisiplinan Bapak di sekolah? Agar keduanya jalan, agar saya juga tidak terlambat kemudian ini, mungkin memang Mhm, sebaiknya memang saya titipkan ya, Bu, ke adik saya, soalnya memang adik saya itu, pas sekali memang beliau itu, tidak bekerja gitu, Bu, ibu rumah tangga gitu. Kayaknya sebaiknya memang pagi, setelah bangun pagi langsung saya titipkan saja ya, Bu. Saya siapkan semua perlengkapan, saya titipkan saja sebelum berangkat sekolah, agar saya juga tidak terlambat. Nah, betul sekali Pak Dio. Iya. Nah, untuk itu Pak Dio, eee, kapan Pak Dio akan melakukan komitmen itu untuk menjalankan rencana itu? Kapan Rencan itu, Pak? rencananya secepatnya lah, Bu, mungkin besok langsung Mhm, saya kerjakan lah. Pulang sekolah ini saya berbicara dengan kepala sekolah, langsung saya temuin mhm. adik saya minta tolong ke beliau. Semoga saja besok sudah bisa saya titipkan anak saya sudah tidak terlambat lagi untuk ke sekolah. Iya, iya betul Pak Dio. Saya percaya Pak Dio bisa, melewati masalah ini. Bagaimana perasaan Bapak? Apakah Bapak sudah merasa lega? Ya ini alhamdulillah, Bu, sudah plong, sudah merasa lega ini, Bu, setelah berbicara alhamdulillah saya juga bisa menemukan solusi nih, Bu. Iya Ya, Pak Dio. Ada hal lain Pak yang mau diceritakan lagi? mungkin ini saja, Bu, cukup dulu, mungkin bisa saya kerjakan terlebih dahulu, pulang sekolah ini langsung saya eksekusi mungkin, Bu, saya langsung bertemu dengan kepala sekolah dan bisa langsung, bertemu dengan adik saya, mencoba untuk, membicarakan terkait, saya bisa menitipkan anak saya atau tidak untuk berangkat sekolah agar saya juga tidak telat. Iya, betul Pak. Oke Pak Dio. Ya Saya senang juga bisa membantu Pak Dio menemukan solusinya. Tetap semangat ya Pak Dio. iya, Bu, Tidak ya apa-apa, kita Pak Kepala Sekolah, yang jelas kita sudah mau memperbaiki ya. ya, terima kasih, Bu, makasih ya, Bu, atas, sharing-nya, jadi saya bisa menemui solusi yang memang selama ini saya bingung. Ibu, itu saja mungkin, Bu, yang untuk hari ini yang saya bisa, sampaikan. Mungkin nanti kalau misalnya memang ini saya ingin juga ngobrol lagi kalau misalnya memang, ada permasalahan yang lain, Bu. Iya Pak Dio, tidak usah sungkan-sungkan Pak Dio. Ya, terima kasih, Bu. Pamit, Ya, Bu. sama-sama. Dadah. Dah.
Salam guru penggerak. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempraktekkan praktik coaching, yaitu coach-nya adalah Pak Dio, kemudian coach-nya Bu Siti Rauda. Kasus yang kami angkat adalah Bu Siti sering terlambat bersekolah karena harus mengantarkan anaknya yang mulai masuk TK. Karena sering terlambat, beliau mendapat teguran dari Pak Kepala Sekolah. Mari kita saksikan percakapan coaching kali ini. Selamat menyaksikan. Baik. Assalamualaikum Pak Dio. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Siti. Kabar Pak Dio? Alhamdulillah baik, Bu. Gimana Lagi nih, Bu? sibuk? Sibuk nggak nih Pak Dio? Enggak, Bu. Ini lagi santai aja, lagi lihat-lihat tugas ini, Bu. Tugas anak-anak ini lagi ngoreksi. Gimana, Bu? Ada yang bisa Dio bantu, Bu? Boleh nih kalau sekiranya Pak Dio tidak sibuk dan tidak mengganggu waktu. Saya mau curhat nih Pak Dio, boleh nggak? Boleh, Bu. Silakan duduk dulu, Bu. Duduk. Silakan duduk. Gimana, Bu? Bagaimana Dio nih, Bu? ya. Ada yang bisa saya Gini bantu? nih Pak Dio, ceritanya saya sedang punya masalah. Jadi kemarin itu saya ditegur kepala sekolah. Iya. Sampai kepikiran malam bisa tidur karena saya memang tidak terbiasa ditegur. Nggak bisa tidur, akhirnya saya kepikiran terus. Saya nggak bisa beraktivitas yang lain, bahkan konsentrasi saya juga lagi benar-benar nggak konsen, nggak bersahabat sekali rasanya. Nggak nyaman. Iya. Oke, sebelumnya aku mau nanya dulu. Dari kita ngobrol ini, dari ibu-ibu ceritain ini, apa sih yang menjadi tujuan ibu dulu? Ibu ini pengen apa yang mau diselesain? Aku pengen tahu dulu sih, Bu. Intinya saya ingin sekali mencari padi untuk bisa menemukan secara penuh permasalahan yang saya hadapi ini. Iya. Jadi intinya Jadi ibu ingin menemukan solusi ya, Bu ya. Ibu mau menemukan solusi terkait kegalauan ibu ya, Bu ya. Oke. betul. Iya, kalau boleh tahu, boleh diceritakan Bu, galaunya tadi itu kenapa sih sampai nggak fokus, itu kenapa? Coba diceritakan lebih Jadi detail. ceritanya gini. Iya, jadi ceritanya itu saya kan punya anak kecil. Kebetulan anak saya itu masih di TK, sehingga saya harus mengantarkan anak saya sekolah dulu. Dan pada akhirnya saya terlambat datang ke sekolah. Kemudian kepala sekolah saya langsung menegur Iya. saya, Pak Dio. Gimana Oke, coba? Saya jadi rasanya. oke Bu. Jadi permasalahan Ibu terkait Ibu terlambat sekolah, kemudian ditegur oleh kepala sekolah ya Bu ya? Oke, Iya, tapi di satu sisi harus nganter anak ya ke sekolah ya Bu ya? saya Mhm. makan Pak, akhirnya Pak. Iya. Kemudian menurut Ibu, kira-kira hal tersebut itu salah nggak sih, Bu, ketika Ibu ditegur kepala sekolah? Sebenarnya saya sangat menerima sekali, saya sudah melanggar disiplin. Saya sudah tidak disiplin waktu ya Pak. Tapi dalam hal ini nggak mungkin kan, saya juga sebagai seorang ibu mempunyai tanggung jawab penuh juga terhadap anak saya Pak. Iya. Iya sih, Bu, memang benar kita sebagai, mmm, orang tua harus ini ya. Tapi memang, kalau sekali 2 kali mungkin ya, Bu, mungkin memang tidak apa-apa, tapi kalau sudah sering kali ya mungkin memang, ditegur ya, sudah melanggar disiplin mungkin ya, Bu, ya, seperti itu ya, Bu, ya? Betul Pak. Oke. Kalau begitu, rencananya apa yang Ibu Siti mau lakukan, untuk menghilangkan keresahan Ibu ini antara, eee,
terlambat, sering ditegur kepala sekolah, kemudian agar memang dianggap jadi guru disiplin lagi, kemudian di satu sisi agar, tidak mengabaikan tanggung jawab menjadi seorang ibu. Apa yang kira-kira Ibu mau lakukan ini? Rencana apa rencananya, Bu? Iya, Pak. Intinya pertama akan meminta maaf secara pribadi minta dan saya maaf akan ya, Bu. membagi tentang pelanggaran disiplin bagi saya. Besok saya akan merubah dan mungkin ada beberapa hal yang perlu saya lakukan. Kebetulan Pak, saya punya adik sih sebenarnya, dan adik juga punya anak yang sama-sama satu sekolah dengan anak saya, Pak. Nah, itu mungkin menjadi satu solusi saya untuk nantinya anak saya akan saya titipkan adik saya, Pak. Itu solusi yang mungkin akan saya lakukan, Pak. Oke, ya tadi Ibu sudah mau rencana mau minta maaf dulu ya Bu dengan kepala sekolah ya Bu ya. Itu kapan rencananya Bu? Kapan rencananya? Saya langsung Pak nanti Pak. Langsung setelah kapan? Setelah pulang sekolah atau besok atau lusa? Seperti apa? Nanti Pak. Oke. Iya. Ya mungkin kalau untuk itu Ibu setelah pulang sekolah menemui kepala sekolah. Kemudian, yang tadi rencana yang kedua tadi Ibu ingin apa, menitipkan anak ya, Bu, ya? Iya. Itu Menitipkan anak saya sama adik saya. adik Ibu, bekerja atau tidak? Atau seperti apa kok kenapa menitipkan ke sana? Kebetulan adik saya memang ibu rumah tangga yang benar-benar hanya mengurus rumah tangga di rumah, dan beliau memang bisa fokus untuk mengurus anaknya di rumah Pak, sehingga bisa mungkin tidak merasa terbebani nantinya ketika saya titipkan anak saya ke beliau Pak. Oke, bagus itu Bu, mungkin bisa, ditindaklanjuti untuk itu. Rencananya kapan itu Bu, mau mulai dilakukan? Saya akan lakukan besok Pak. Sepertinya ini solusi baik bagi saya Pak. Dan nanti mungkin setelah saya minta maaf terhadap sekolah, kemudian saya juga akan menitipkan anak saya, sehingga kesimpulan saya tidak akan mungkin bisa terlambat lagi datang ke sekolah. Oke, jadi, rencana besok mau langsung bertemu ya Bu ya? Iya, Oke, betul jadi sekali Pak. kesimpulannya dari obrolan kita ini apa Bu? Kalau bisa Ibu dapat? Hasil dari kesimpulan ini yang bisa ditangkap Ibu apa? Yang ini solusi apa yang kira-kira Ibu mau lakukan kesimpulannya? Ya, jadi dari hasil obrolan saya dengan Bapak, alhamdulillah saya sudah sangat merasa lega dan nyaman ya Pak. Karena dari kemarin-kemarin sih sebenarnya saya berpikir terus sampai saya belum menemukan solusi, tetapi dengan ngobrol dengan Bapak kali ini saya sudah akhirnya terbuka, saya mempunyai solusi sendiri untuk bisa menyelesaikan masalah ini. Mudah-mudahan obrolan kita ini benar-benar banyak sekali manfaatnya ya. Terima kasih sekali Pak atas waktunya Pak. Oke Bu, terima kasih. Artinya saya udah nggak sabar nih, pengen dapat ngobrol lagi dengan Ibu, tindak lanjut masalah yang ini, moga-moga bisa selesai ya Bu ya, kegalauan Ibu dan kegelisahan Ibu ya Bu. Iya Bapak, terima kasih sekali ya Pak ya. Ya, sama-sama Ibu. Mungkin nanti kita jadwalkan lagi Bu untuk coaching, untuk ketemu lagi, ngobrol lagi, menindaklanjutin terkait masalah ini. Saya berharap ke depan Ibu makin disiplin, bisa nanti ya Bu, gimana? Iya, nanti kita lanjutkan kembali. Mungkin nanti mudah-mudahan sih tidak ada masalah baru lagi ya Pak. Iya Bu. Saya sudah ketika nanti saya punya masalah, saya akan terus langsung berkomunikasi dengan Bapak. Dengan pengalaman ini, langsung saya menemukan masalah. Terima kasih pokoknya Pak ya. Sama-sama Bu Siti. Sehat selalu Bu. Bu, mungkin itu aja, kita sudah mau masuk kelas. Nanti kita lanjut obrolan lagi. Sampai jumpa Bu. Iya. Iya. Sukses Pak Dio. Sukses Bu. There's a place I have found in the shade on the ground, far from all worries and troubling sound.
when I go there to be by myself, only me. No one can get. Oke. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Ya, pada kesempatan hari ini kami dari kelompok 5 calon guru penggerak dari Lampung Selatan akan mencoba mempraktekkan coaching terkait permasalahan yang ada. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Bertindak sebagai coach itu Ibu Siti Raudo SPDMM. Kemudian sebagai coach itu Ibu Vina Susanti SPD, dan saya sendiri Diodantara sebagai pengamat. Kasus dalam permasalahan hari ini adalah Ibu Vina itu adalah seorang guru yang sering ditegur kepala sekolah karena kedapatan sering terlambat masuk sekolah. Dikarenakan ada suatu masalah yang mana beliau itu terlambat untuk hadir sekolah. Untuk lebih lengkapnya langsung saja ke permasalahan. Selamat menyaksikan. Selamat siang Bu Siti. Selamat siang Bu Vina cantik. Apa kabar? Baik Bu. Saya mengganggu tidak ini Bu? Oh tidak, kebetulan lagi santai Bu Vina, baru pulang sekolah nih, lagi duduk-duduk santai. Oh, Ada ada yang apa, Bu ingin Vina? saya bicarakan Bu dengan Ibu. Oh siap, ada apakah? Ya Bu, saya kemarin itu habis ditegur Pak Kepala Sekolah. Jadi saya ini merasa resah Bu, saya merasa sedih karena ditegur beliau. Oh gitu, tentunya kepala sekolah bisa sampai menegur, pasti mungkin ada sebuah masalah. Kira-kira apa tuh sampai kepala sekolah menegur Bu Vina? Apa yang terjadi? Saya ini ditegur Pak Kepala Sekolah karena saya ini sering terlambat datang ke sekolah. Jadi beliau memanggil saya, jadi saya tuh merasa sedih sekarang, Bu. Oh gitu. Hmm, Sudah dari kapan tuh kira-kira Bu Vina sering terlambat? Udah 2 minggu yang lalu, Bu. Itu sejak 2 anak minggu. saya masuk TK, saya itu agak kesusahan mengatur waktunya. Karena kan sekolah anak saya ini berbeda arah dari sekolah kita. Jadi ya saya harus Gitu. nganterin anak saya dulu ke sekolah, baru saya pergi untuk sekolah mengajar, Bu. Gitu. Oh gitu. Jadi karena sering terlambat Bu Vina datang ke sekolah ya, sehingga kepala sekolah menegur Bu Vina. Nah, kira-kira Bu Vina sendiri merasa adakah merasa bagaimana, artinya melakukan kesalahan apa sehingga sampai kepala sekolah menegur Bu Vina? Iya, jadi tuh memang saya sadar, Bu. Saya tuh sadar bahwa saya ini salah karena sering terlambat. Itu kan tidak baik ya, Bu, terlambat setiap hari begitu. Saya sadar saya mengakui saya ini salah, Bu. Saya jadi resah sekarang gimana ya, Bu ya? Apa ya, Bu ya yang harus saya lakukan? Iya baik Bu Vina. Mungkin Bu Vina sejauh ini sudah berpikir bagaimana solusi untuk tidak menyelesaikan masalah ini untuk bisa sampai artinya kepala sekolah untuk sampai tidak menegur kembali. Bagaimana Bu Vina sudah punya pemikiran atau solusi tersendiri kira-kira? Kalau untuk mengatasi keresahan saya, Bu, mungkin saya akan minta maaf ke Pak Kepala Sekolah. Menurut Ibu gimana? Nah, itu sudah baik sekali Bu Vina. Solusi Bu Vina yang akan dilakukan meminta maaf. Tentunya dengan meminta maaf, Bu Vina nanti akan merasa lebih nyaman. Kira-kira kapan tuh Bu melakukan itu? Secepatnya, Bu. Mungkin nanti setelah saya keluar dari sini, saya mau minta maaf langsung ke Pak Kepala Sekolah. Nah, bagus tuh Bu Vina. Kemudian
ada solusi apa lagi yang akan Bu Pina lakukan selain daripada meminta maaf terhadap kepala sekolah untuk mengatasi keterlambatan Bu Pina datang ke sekolah? Sebenarnya ya Bu ya, saya itu tuh punya adik. Adik saya itu Hmm. sekolahnya sama di TK adik Nah, saya. Apa saya titipkan aja ya Bu ya? pas itu Bu Pina, sepertinya bagus juga itu solusinya. Tapi apakah Hmm, tidak mengganggu ketika Bu Pina menitipkan anak Bu Pina kepada adiknya? Apa ya pekerjaan adik Bu Pina selama ini apa nih? Kalau adik saya sih kebetulan dia rumah tangga Bu. Jadi memang fokus urus anak. Apa saya titipkan ke dia Ya. aja ya? Karena kan dia di rumah begitu. Kalau Nah, saya ini saya terlambat terus nanti. nah bagus juga Bu Pina. Kira-kira Bu Pina kapan ya akan melakukan akan menitipkan anaknya nih kepada adiknya? Nanti setelah saya dari sini, saya mau ke rumah adik saya membicarakan hal ini, Bu. Mulai besok saya lakukan. Nah, Gus, Bu Pina, sepertinya ini langkah yang baik buat Bu Pina. Jadi menurut saya sudah bisa disimpulkan ini ya Bu Pina. Bu Pina sudah kemungkinan mudah-mudahan Bu Pina sudah tidak risau lagi karena Bu Pina sudah mendapatkan solusinya. Iya, Begitu. saya sekarang merasa lega. Makasih ya Bu ya. Saya bercerita dengan Ibu, saya mendapatkan solusinya, sekarang saya lega. Nanti saya pulang sekolah ini minta maaf sama Pak Wah, Kepala Sekolah, kemudian saya juga mau ke tempat adik saya. Ya, makasih nah, ya Bu Siti. Saya lega oke. banget. Iya Ya. Bu, luar biasa. Tetap semangat Mm-mm. pokoknya Bu. Iya, makasih ya Bu ya. Semangat untuk kita semua.